Kita bisa belajar di mana saja, apalagi zaman sekarang kita bisa belajar dari Google, dari YouTube, atau kita bisa berkunjung ke teman-teman, sahabat kita yang sudah terlebih dahulu menjalani sebuah bisnis atau lebih sukses daripada kita. Jangankan yang sukses, orang yang gagal pun kita dianjurkan untuk belajar dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, salah satu penghambat kita dalam melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masa depan kita, itu karena kita tetap berada di zona nyaman. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana kita keluar dari zona nyaman. Cara yang pertama adalah mulai mencari pengalaman dan tantangan baru. Kawan-kawan, kalau pekerjaan kita sebelumnya menyebabkan hidup kita begitu saja, menyebabkan hidup kita gitu-gitu aja, kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita, bahkan hidup kita semakin terpuruk, keadaan kita semakin terpuruk, motivasi kita semakin lemah, maka hal yang harus kita lakukan adalah mencari tantangan dan pengalaman baru. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mencapai yang namanya keberhasilan, mencapai yang namanya kebahagiaan kalau kita tidak merubah pola hidup kita. Kita tidak merubah pekerjaan dan pengalaman kita. Memulai sesuatu memang tidak mudah, karena di situ kita akan ada tantangan baru. Kita menghadapi suasana yang sangat berbeda, apalagi itu belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Pasti kita akan mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Tapi jika kita ingin mengalami peningkatan hidup, kita ingin semakin sukses, kita ingin semakin berhasil, ya kita harus rela berkorban, berani mengambil risiko untuk mulai pekerjaan baru dan tantangan baru tersebut. Memang kita akan merasakan hal yang tidak nyaman. Tapi ingat kawan-kawan, jika kita ingin sukses, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Cara yang kedua adalah mulai dari hal yang kecil. Kenapa? Karena tidak ada yang besar tanpa dia mulai dari hal yang kecil. Anak kecil itu tidak langsung dia besar. Bisa berbicara, bisa berjalan, akan tetapi dia mengalami proses. Begitu pula dengan kita, jika kita ingin jadi orang yang sukses, jadi orang yang berhasil, maka kita harus berani memulai sesuatu dari hal yang kecil. Karena kalau kita langsung memulai sesuatu dari hal yang besar, dari tangga 1 kita langsung pengen di tangga 10, maka biasanya hal tersebut kita kurang kuasai, akhirnya kita bisa terjatuh dan jatuhnya itu mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Tapi kalau kita mulai dari hal yang kecil, dari langkah pertama ke langkah yang kedua, ke langkah yang ketiga, dan seterusnya, step by step, maka insya Allah kita akan mengalami keberhasilan dan tidak mengalami kerugian dalam perjalanan kita memulai bisnis. Kita jangan ingin sesuatu yang instan. Kenapa? Karena mie instan aja kan itu butuh proses. Mie instan aja itu butuh dimasak ya. Nah, baru kita bisa makan. Begitu pula dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, pencapaian hidup, kita harus berani memulai dari langkah pertama. Cara yang ketiga adalah perluas wawasan dan jaringan. Kawan-kawan, terkadang yang membuat kita gagal, terkadang yang membuat kita salah langkah karena wawasan kita yang kurang, atau pertemanan kita yang sedikit. Kita bisa belajar di mana saja, apalagi zaman sekarang kita bisa belajar dari Google, dari YouTube, atau kita bisa berkunjung ke teman-teman, sahabat kita yang sudah terlebih dahulu menjalani sebuah bisnis atau lebih sukses daripada kita. Jangankan yang sukses, orang yang gagal pun kita dianjurkan untuk belajar dari mereka. Jadi kawan-kawan, untuk jadi orang yang hebat, wawasan kita ini harus terus kita perbaharui. Kenapa? Karena informasi ini itu terus mengalami perkembangan. Kita harus siap terhadap perubahan yang terjadi. Dan kalau kita tidak belajar, kita tidak memperluas wawasan kita, kita akan tersingkirkan dengan zaman. Karena kita dalam memulai bisnis, kita dalam memulai usaha harus mengikuti zaman atau keadaan sekarang. Jadi kita jangan cuek terhadap pertemanan. Ingat, barang siapa yang temannya banyak, menyambung silaturahmi, rezekinya semakin banyak dan umurnya semakin panjang.
Jadi kita harus memperluas wawasan, kita bisa berteman dengan siapapun, apalagi kita sebagai pebisnis ya harus belajar dari teman-teman kita yang lebih dahulu memulai usaha, sahabat-sahabat kita yang awal daripada kita bisa bertanya kepada mereka, kita bisa sharing kepada mereka bagaimana cara, langkah-langkah memulai bisnis, tips-tips agar kita dalam memulai usaha kita itu bisa jauh lebih sukses. Seperti itu. Saya yakin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, apalagi kalau kita sudah lama berteman dengan dia akan legowo untuk sharing kepada kita tips-tips sukses mereka. Itulah 3 hal tips bagaimana kita keluar dari zona nyaman. Ingat kawan-kawan, Anda tidak akan bisa sukses, kita tidak akan bisa berhasil mencapai impian-impian kita kalau kita tidak berani keluar dari zona nyaman kita. Teman-teman bisa putar ulang videonya jika masih kurang dipahami, dan bisa nonton video-video saya yang lainnya. Jangan lupa like dan share jika ini bermanfaat. Silahkan bagikan ke teman-teman Anda. Silahkan tinggalkan komen di bawah jika ada pertanyaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.